Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiarenta Kristanti dengan NIM 212410101027 dari Matematika Diskrit kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal beserta jawaban dari UAS yang telah dikerjakan tadi. Oke, di sini pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai ini. Soal ke-10 di sini yaitu mengenai implementasi dari fungsi Fibonacci ke bahasa pemrograman. Nah, di sini ditanyakan untuk Fibonacci berapa banyak base case return 1 dijalankan. Nah, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai itu, di sini saya terdapat penjelasan. Nah, untuk sebuah fungsi faktorial di sini. Nah, di sini public static int Fibonacci. Dan di sini merupakan sebuah fungsi Fibonacci. Kemudian di sini diberikan kode programnya. Berapa banyak case return 1 yang dijalankan. Nah, ketika kita menginputkan menginputkan suatu bilangan, misalkan kita inputkan 3. Nah, di sini program akan menjalankan, kemudian di sini jika n-nya itu sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, maka akan di return 1. Nah, return 1 ini merupakan base case di sini. Kemudian jika yang diinputkan tadi atau n sama dengan lebih dari 0 atau lebih dari 1, tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 1, maka akan fungsinya akan dijalankan ke else di sini. Itu dengan return bilangan Fibonacci, fungsi Fibonacci di sini. Nah, fungsi Fibonacci n-1 plus fungsi Fibonacci n-2. Nah, disinilah dilakukan pemanggilan atau dilakukan pemanggilan fungsi terhadap dirinya sendiri. Di sini disebut recursive step. Nah, di sini untuk lebih jelasnya lagi seperti ilustrasi di sini. Nah, di sini misalkan di sini seperti contohnya di sini. Nah, di sini ada fungsi faktorial di sini. Kemudian di sini setelah diberikan sama dengan 1, maka lagi setelah masuk ke sini sama dengan 1 tidak, berarti diteruskan ke else ini, kemudian setelah diketahui dimasukkan ke rumus sini dan dikali dengan faktor n1. Nah, setelah selesai ini hasilnya akan ditaruh ke hasil selanjutnya, yaitu def faktorial. Dipanggil lagi lah fungsi faktorial ini sampai dengan setelah itu ada lagi di sini, karena kan masih 2 itu tidak sama dengan 1,
sama dengan 1. Jadi diteruskan kembali, kemudian setelah itu setelah selesai dipanggil kembali faktorial, fungsi faktorial. Setelah itu setelah dipanggil karena tadi hasilnya ini karena sisa 1 tadi itu, maka di sini di return kembali jadi 1 hasilnya. Oke, setelah selesai maka untuk jawaban yang tadi di sini saya menjawab 3 kali. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk bilangan faktorial. Oke, seperti yang tadi saya telah jelaskan kembali, itu ilustrasi tadi yaitu sama dengan bilangan faktorial ini, di mana ini merupakan sebuah base-nya dan ini merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yaitu fungsi rekursifnya ini ada di sini, yaitu dengan ini memanggil fungsi faktorial di sini yang ada di sini. Kemudian berapa banyak base case return 1 dijalankan. Meskipun di sini faktorialnya 3, di sini, tetapi base case return-nya itu hanya 1 kali. Mengapa begitu? Karena di sini setelah dijalankan dan melalui beberapa tahap, yaitu di rekursif, diulang kembali di sini, kemudian di sini itu setelah terakhir itu setelah faktorialnya itu sama dengan 0, kemudian di sini di return 1, dan setelah return 1 atau setelah ke base case ini, kemudian semuanya itu dihentikan, bahwa fungsi ini tuh dihentikan dan sudah dapat nilainya, muncullah kemudian nilainya. Kalau misalkan masih n-nya itu masih belum 1, masih 2, belum 0, masih 2 atau 3, maka terus akan dimasukkan ke sini yang tadi yang telah saya jelaskan. Dan setelah itu saya menjelaskan question number 7. Di sini ada pola bilangan, pola barisan. Dan di sini mengapa saya menjawab 10, 12, 24, dan 44? Di sini logika saya itu dengan menjumlahkan 2 digit di samping-sampingnya. 2 digit. Nah, 2 digit ke kanan, itu di sini ada 2, 24. Jika kita coba untuk kurangkan 4 kurangi 2, yaitu 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Di sini saya juga menyebutkan 10 dan 12. Kenapa? Karena 10 tambah 2 yaitu 12, dan jika sebaliknya 12 kurangi 10 sama dengan 2, dan kemudian di sini 24 dengan 2, 22 dengan 24, yaitu selisih 2 juga, 42 dan 44 selisih 2. Jadi saya menyebutkan 2, 4, 10, 12, 24, 2. 2224, 4244. Ini karena selisihnya 2 antara 2 baris 2 baris. 1 dengan 2, 3 dengan 4. Seperti itu.
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.